Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik teman-teman, kali ini saya akan memainkan trik catur mematikan versi Grandmaster dunia di beberapa event turnamen. Partai pertama ini putih dipegang oleh Andrei Steiner melawan Jose Raul Capablanca di Budapest pada tahun 1929. Dimulai dari E4 oleh putih, E5 dibalas oleh hitam, kuda F3 dan kuda C6. Tentu pembukaan ini teman-teman sering menemui di permainan catur modern ini, yaitu adalah pembukaan Ruy Lopez. Gajah B5 langsung mengancam kuda untuk mendapatkan pion E5. A6 dibalas. Perhatikan teman-teman, di pembukaan setiap permainan catur itu tentu mengandung unsur jebakan. Tinggal teman-teman bisa memahami atau bisa mengambil inisiatif atau tidak. Di posisi kali ini kami akan praktekkan langkah partai. Di sini adalah gajah keempat. Bagaimana di posisi ini jika putih memukul kuda untuk mendapatkan pion yang di E5? Semisal dari putih memukul kuda tersebut, maka akan terjadi langkah pion kali gajah. Kuda di sini memukul pion, berharap tentu dengan keuntungan satu pion, tapi itu tidak akan terjadi teman-teman, karena akan datang langkah menteri ke D4 yang memaksa satu pion tersebut harus jatuh juga. Menteri misalnya ke H5 dengan ancaman checkmate, maka di sini G6 terlebih dahulu. Yang jelas di sini putih sibuk untuk mengamankan menteri berikut dengan kuda. Dan jika di sini menteri ke G5 tetap mempertahankan, maka dipastikan akan dipukul terlebih dahulu, cek. Dan setelah menteri ke E3, maka ini akan terjadi langkahnya. Kalau misalnya kuda ke F3 sekaligus buka cek, teman-teman cukup kuda ke E7. Kalaupun di sini G1, menteri tidak akan terjebak karena ke H3 sangat luas perjalanan menteri selanjutnya, teman-teman. Kembali ke posisi di saat A6. Bagaimana kalau di posisi ini menteri ke C4 dengan target F7? Akan datang langkah terbaik di sini dari hitam, kuda ke F6. G5 misalnya dengan langsung mengancam F7, D5. Tentu di sini mengajak pertukaran paksa, pion kali pion, kuda di sini mengancam gajah langsung. Tidak perlu dipukul karena nanti kalau dipukul dengan kuda, pion tersebut disusul dengan menteri yang menyulitkan hitam untuk bergerak. Kalau dia misalnya dilindungi, maka teman-teman ancam dengan pion. Ditarik mundur tentunya, boleh dipukul, dan setelah dipukul, maka di sini menteri boleh memukul pion. Tinggal melanjutkan langkah berikutnya. Yang jelas di sini hitam tidak kalah serangan, teman-teman. Kembali ke posisi di saat A6. Langkah partai dari Andrei Steiner yang memegang buah putih, gajah keempat. Dibalas dengan D6, D4, mengajak pertukaran, B5, dan gajah ke B3. Kuda di sini kali pion, dipukul dan dipukul oleh pion. Menteri langsung kali pion, dibalas dengan C5. Tentu di sini ancamannya sekilas teman-teman, ketika menteri ini ke D5, ada dua sisi, ancaman checkmate dan mendapatkan benteng, dan itu dilangkahkan oleh putih. Menteri ke D5 dibalas dengan gajah ke 6. Dua-duanya tidak dia dapatkan. Menteri cek dibalas dengan gajah ke D7. Dan setelah dia kembali lagi ke D5, maka di sini langsung didorong oleh Capablanca pion C4. Balik terjebak. Gajah terang dari putih langsung tidak bisa berbuat banyak. Akhirnya dipukul oleh gajah. Dipukul oleh pion, menteri kali pion, kuda ke F6. Kuda C3, gajah ke 7,
dan di sini kedua pemain sama-sama rokade. 4 dibalas dengan gajah ke-6, menteri D3, menteri A5 dan dibalas dengan gajah ke D2. H5 langsung. H3 benteng di sini ke C8. B3 D5 dibalas dengan pion kali pion dan benteng ke D8. Tidak langsung diambil pion karena tentu kalah tenaga di sini. Dengan mengepin tentu sangat bagus. Menteri G3 dibalas dengan kuda memukul pion dan kuda ke-4. Masih berencana untuk menekan serangan ke arah sayap raja dari putih, teman-teman. Dibalas dengan gajah ke H4 dan di sini menteri ke H2. Kuda F6 mengajak pertukaran. Kuda langsung ditarik maju oleh putih dan dibalas dengan menteri G6. Gajah di sini mengancam benteng. D7, C4 dan kuda memaksa pertukaran. Langkah partai di sini adalah menteri ke F4, teman. Bagaimana di sini kalau kuda kali kuda? Akan datang pertukaran dan membuat menteri tetap tidak bisa keluar. Walaupun di sini F3, F5. Tentu tidak bagus posisi putih menjadi berantakan. Itu mungkin maksud daripada Andries Stener kembali ke posisi di saat kuda ke-4. Langkah partai di sini. Putih membalas dengan menteri ke F4. Tentu ketika dipukul kuda ini, teman-teman, gajah gelap dari hitam juga akan diambil. Namun biar tidak hilang sia-sia, dari Capablanca memukul pion F2 cek, dipukul dan di sini dipukul oleh kuda, dipukul oleh raja. Datang di sini benteng memukul kuda, teman-teman. Tentu di sini sekilas rugi, kelihatannya hitam. Namun dia tahu bahwa tidak mungkin terjebak. Langkah jebakan itu tidak akan terjadi cek karena di sini posisi raja dari putih di petak hitam. Akhirnya diambil benteng tersebut. Dia lupa bahwa di sini ada jebakan lain, yaitu dengan langkah cek menteri ke F6. Di posisi ini sebenarnya sudah boleh menyerah, namun masih dijalankan oleh putih dengan raja G3, dan setelah dipukul benteng, Andries Stener akhirnya merupakan raja karena tidak ada kemungkinan untuk bisa mempertahankan, jangankan menang, remis pun tidak ada, langsung dia merupakan raja. Kita lanjut ke partai berikutnya. Di partai yang kedua nih, teman-teman, partai yang sangat tua sekali karena dimainkan di Paris pada tahun 1750. Namun hingga saat ini, teman-teman, jebakan ini atau legal trap yang dikenal oleh halayak ramai para pecatur masih sangat ampuh bagi insan catur yang belum mengenalnya. Putih dipegang oleh Kermur Seir de Legal dan hitam dipegang oleh Saint-Bray. Dimulai dari E4, E5 dibalas dengan kuda F3, D6, gajah C4, dan gajah ke G4. Pembukaan ini dikenal dengan Philidor de Ven, kuda C3, dan dibalas dengan G6. Perhatikan langkah spektakuler dari putih, teman-teman. Di posisi ini dia langsung membuang kuda terhadap pion yang di E5. Tawarannya adalah menteri tentunya. Kalau dia tidak tertarik dengan menteri, misal langkah lain, langkah partai di sini, teman-teman. Hitam tertarik dengan menteri dan berakhir mat. Jika dia membela dengan gajah ke-6, apa yang terjadi? Akan datang gajah kali gajah. Dan setelah dipukul,
kembali lagi dia. Artinya di sini unggul 1 pion dari putih. Kalaupun di sini kuda C6 melanjutkan, menteri F3 dengan tetap ancaman di 7, maka dengan datang kuda di sini untuk manuver. Intinya tetap di sini unggul 1 pion, apalagi pion yang di F7 tetap menjadi target. Kembali ke posisi di saat kuda di sini memukul pion dan mengorbankan menteri. Kalau misalnya kuda ke H6 tetap menjaga petak tersebut, maka akan datang langkah kuda kali gajah, 1 perwira rugi, dipukul tetap hilang 1 perwira, teman-teman. Kalau misalnya di saat di sini kuda memukul pion diterima, apa yang terjadi? Akan datang menteri kali gajah. Lagi-lagi di sini putih unggul 1 pion tentunya. Kalaupun di sini kuda ke C6 persiapan untuk cek dengan langkah lanjutannya, maka di sini akan rokat. F6 dia cukup mundur ke H3. Kembali ke posisi di saat kuda di sini kali pion, teman-teman. Ini sekedar analisa kemungkinan langkah tersebut. Makanya posisinya harus dikembalikan lagi, diulang dan seterusnya biar teman-teman bisa memahami langkah kemungkinan dari partai yang nyata dari Grandmaster tersebut. Langkah partai, teman-teman. Dari hitam langsung memukul menteri yang di D1. Sangat gurih tentunya. Datang langsung gajah cek F7. Satu-satunya pilihan, raja hanya bergeser ke E7 dan tidak ada pilihan lain. Tidak bisa ditutup dan tidak bisa dimakan. Setelah raja ke E7, langsung datang checkmate. Luar biasa. Saat itu belum ada komputer, papan analisa dan seterusnya, teman-teman. Namun partai ini hingga sekarang masih sering digunakan. Namun bagi insan catur yang belum mengenal langkah jebakan ini, sebenarnya sederhana. Kalau saya harus buka kunci ketika dari putih ini, teman-teman, memberikan ini untuk agar tidak terjadi langkah karena sudah terlanjur misalnya, memang kuda ini harus diambil dengan pion. Walaupun di sini kesannya rugi 1 pion daripada mat, lebih baik dikorbankan 1 pion tersebut. Kita lanjut ke partai berikutnya. Di partai yang ketiga dari trik catur mematukan versi Grandmaster dunia, putih dipegang oleh Patrick Ivy dan hitam dipegang oleh Joseph Crew di Australian Championship 1887. Dimulai dari E4, dibalas E5 dan kuda F3. Kuda C6, gajah langsung ke B5 dan di sini kuda ke E7. Perhatikan, teman-teman, mungkin langkah ini tidak lazim. Diancam kuda tersebut untuk mengambil pion di E5, itulah tujuan daripada putih tentunya. Namun di sini malah menghindar, membiarkan pion E5 tersebut. Namun di sini dari putih tidak langsung mengambil, yaitu menjaga terlebih dahulu pion yang di E4 dengan mendorong D3. Persiapan untuk mengeluarkan gajah gelap dari putih tersebut. Kuda ke F6. Lagi-lagi sekilas seperti diberikan langkah partai di sini, teman-teman. Putih mengambil pion yang di E5 dan itu langkah blunder mutlak. Bagaimana kalau di posisi ini misalnya dari putih rokade? Tentu di sini akan dibalas dengan C6. Gajah C4 misalnya, kuda G6. Artinya tidak ada kerugian untuk hitam dengan langkah lanjutannya. Kalau misalnya di saat kuda F6, langkah lain misalnya D4, maka di sini tentu akan terjadi pertukaran, dipukul pion, diancam gajah, dan gajah pun ke D3 misalnya, maka dia akan balik mengancam. Kalaupun di sini kuda C3, D5. Bagaimana kalau dipotong secara pasan? Menteri akan pukul.
Yang mana di sini memaksa pertukaran. Kalaupun dia memaksa rokade, maka tetap akan diambil oleh hitam. Dipukul. Secara posisi tentu di sini unggul hitam, teman-teman. Kembali ke posisi di saat kuda F6. Langkah partai di sini. Dari putih tertarik dengan pion yang di E5. Dia belum tahu bahwa itu adalah langkah jebakan Batman. Dipukul oleh putih. Datang di sini C6 yang memaksa gajah ini tentu harus bergeser. Bergeser kemanapun dia, tetap dia harus hilang salah satu perwiranya. Gajah keempat datang menteri, cek apakah yang harus hilang ini gajah atau kuda. Langkah partai di sini, kuda ke C3. Dipukul dan datang gajah ke B3. Kuda G6 dibalas dengan G3, sudah ketinggalan satu perwira tentunya dari putih. Gajah di sini ke B4. Gajah D2, rokade dan dibalas dengan menteri G2. Berniat untuk rokade panjang dari putih, teman-teman. Namun langsung didesak D5 untuk menyederhanakan permainan tentunya di sini. F4 dibalas dan menteri C7. Tidak semudah itu ternyata, teman-teman. Tetap masih ada perlawanan dari putih walaupun dia sudah ketinggalan satu perwira. E5 dan dibalas dengan gajah mengancam menteri. Dilanjutkan dengan langkah F2 dan di sini kuda ke D7. H3 gajah ke 6. Jika di sini misalnya diancam, maka tentu sia-sia akan hilang pion tersebut, teman-teman. Kembali ke posisi di saat gajah ke 6, langkah partai D4. Untuk memperkuat sebelum ada tekanan cek. F5 didului takut ada tekanan dorongan pion, maka langsung dimajukan langkah itu, teman-teman. Dibalas dengan rokade oleh putih A5. Raja B1. Dia mungkin berpikir bahwa kalau tetap didorong pion, maka akan diambil oleh gajah karena masih ada backing kuda. Langsung dipukul kuda oleh hitam. Dan setelah dipukul oleh gajah, gajah terang dari putih terjebak. B4, dia ingin mendobrak pertahanan. Dan di sini diabaikan dengan tetap memukul gajah. Dipukul dan di sini langsung didorong. Gajah B4, benteng F7. Gajah D6 dibalas dengan menteri B6. Patrick F ini terkenal, teman-teman, adalah serangannya walaupun dia kalah secara perwira ataupun pion, tapi tidak semudah itu untuk memenangkan pertandingan karena sangat ulet dari serangannya yang sangat taktikal pada era itu, teman-teman. B4 dibalas dan di sini menteri ke-6. A3 dibalas dengan kuda B6. Tentu di sini posisinya cukup solid dari putih, teman-teman, belum bisa ditembus. G5 kuda C4. Dan kuda ini tentu tidak bisa diganggu gugat dan tidak bisa diancam. Karena kalau diancam dengan pion, maka tentu harus hilang pion sekaligus cek. Benteng di sini ke D3. Dipukul gajah, dipukul oleh pion. Dari hitam tentu berniat ingin menyederhanakan permainan dengan akan mengambil semua atau menukarkan perwiranya karena sudah unggul 2 perwira di sini. Benteng ke D7, H4 dan di sini benteng kali pion. H5, kuda ke F8. Kalau kita berpikir sekelas Grandmaster seharusnya sudah menyerah, tapi tidak dengan Patrick F ini, teman-teman. G6 dibalas dengan H6. Dan di sini menteri ke H4 masih mencoba mencari peluang. Diblok dengan benteng ke 8, tidak diberikan langkah tersebut. Dan di sini benteng ke 3.
Dibalas dengan Menteri C8. Masih sibuk juga untuk mempertahankan posisi dari hitam teman-teman atas serangannya. Benteng langsung disusun ke E1, gajah ke D7, mengajak pertukaran paksa dan akhirnya diterima. Dipukul oleh gajah, datang Menteri ke E7. Masih belum menerima atau masih belum terima dengan langkah serangan tersebut teman-teman. Akhirnya diadu paksa lagi. Menteri di sini ke H4 dan datang langkah benteng cek, dipukul Menteri ke 6. Masih menghindar dia ke H4 teman-teman. Memang tidak menyerah begitu saja. Mungkin anaknya tentara ini, si Patrick Evi teman-teman. Menteri di sini ke F6 lagi-lagi mengajak peraduan, menghindar ke E1 dan kuda ke 6. Sasarannya adalah pion, dibalas dengan langkah raja ke A2, dan di sini gajah ke D7 untuk menjaga kuda. E5, maka di sini langsung dipukul, dan ternyata belum menyerah, masih dia memukul pion, dan setelah kuda kali pion, dia baru merebahkan raja, karena mungkin sangat berat kalau dua perwira ini dihadapi hanya dengan pion. Kita lanjut ke partai berikutnya. Dan di partai yang keempat teman-teman, adalah sang mantan juara dunia Bobby Fischer megang buah putih dan Tiger Rose megang buah hitam pada tahun 1964. Dimulai dari E4 oleh Fischer, E5 dibalas, kuda F3 dan kuda C6. Pembukaan ini dikenal dengan pembukaan dua kuda, gajah C4 dan kuda ke F6 dengan langsung mengancam pion E4 tentunya. Kuda di sini G5 melindungi sekaligus mengancam F7 dan di sini didorong D5. Pion kali pion sekaligus mengancam kuda, diterima tawaran itu dengan dipukul oleh kuda. D4 dibalas dengan pion kali pion. Di posisi ini dari Bobby Fischer langsung rokade, gajah ke 7 dengan mengancam kuda. Perhatikan langkah trik dari Grandmaster yang satu ini tentu beda dengan yang lain. Dia langsung mengorbankan kuda memukul pion F7. Diterima, datang cek di sini F3. Jika di posisi ini teman-teman, raja ke G8 misalnya, tentu di sini adalah cek yang memaksa dia harus kehilangan menteri karena tidak ada langkah terbaik kecuali dia hanya dipukul, dan kalau sudah dipukul tidak bisa berbuat banyak dari hitam. Kembali ke posisi di saat menteri cek. Kalau misalnya dia lari ke 8, apa yang terjadi? Maka tentu di sini harus kehilangan kuda tersebut. Kalaupun di sini diancam, maka di sini menteri cek. Yang boleh dia mengancam atau menutup dengan pion. Setelah ditutup, tidak mungkin hilang gajah terang dari putih karena dipukul terlebih dahulu. Cek, dipukul, maka di sini banyak keuntungan tentunya untuk putih teman-teman. Langkah lain misalnya di posisi menteri cek. Kalau gajah di sini ke F6, maka di sini kuda tetap harus hilang. Sementara secara desakan di sini unggul putih walaupun perwira sama. Walaupun di sini gajah ke-6 tetap akan diambil. Kembali ke posisi awal, di saat menteri cek F3, langkah partai di sini dari hitam menjawab dengan E6. Dia sekaligus menjaga kuda dan menyelamatkan. Namun dia lupa bahwa serangan yang bertubi-tubi dimulai dari sini teman-teman. Benteng cek, kuda langsung menutup. Sekaligus mengancam gajah terang dari putih. Gajah ke F4 dilindungi lagi dengan gajah ke F6, kuda ke C3. Perhatikan, lagi-lagi diberikan teman-teman, diberikan oleh Bobby Fischer kuda terhadap pion yang di D4. Namun jika diambil, maka akan datang langkah seperti ini. Dipukul, benteng di sini sekarang yang membackup. Kalau di sini raja,
F7 misalnya lari terlebih dahulu, maka tentu di sini akan diambil cek. Boleh ditutup atau boleh bergeser. Kalau dia ternyata bergeser, maka di sini harus mengalami checkmate. Kalaupun dia ke 8, maka datang checkmate. Kembali ke posisi di sini. Langkah partai di sini, dia tidak tertarik dengan tawaran kuda tersebut, melainkan dia menjaga dengan menaikkan langkah. C6 dibalas dengan benteng cek dan tidak diambil oleh hitam, artinya mengembalikan perwira yang dikorbankan oleh putih tadi. Dia memilih raja ke F7. Pertanyaannya, kenapa kalau dipukul dengan gajah? Apa efeknya? Baik, kalau efek yang dimaksud ini teman-teman, ketika dipukul, maka di sini akan datang langsung pin dari benteng. Kemanapun dia lari teman-teman, maka di sini akan dipaksa untuk bermain terbuka dan harus checkmate juga ujung-ujungnya teman-teman. Dipukul misalnya benteng, gajah misalnya, maka akan datang langkah di sini mengajak pertukaran. Kalaupun di sini menteri yang memukul, karena gajah terpin, tentu dia harus kehilangan menteri. Itu yang akan terjadi ketika dia memilih memukul benteng tadi teman-teman. Kembali ke posisi di saat benteng di sini memukul cek dengan mengambil kuda, raja ke F7 dibalas oleh hitam. Kuda di sini kali kuda dibalas dengan gajah ke 6 dan di sini dipukul langsung. Dipukul oleh raja, datang di sini kuda memukul gajah sekaligus cek. Tidak dipukul, dia tahu bahwa ada kemungkinan cek dan kena menteri, makanya dia memilih untuk menghindar ke E7 teman-teman. Benteng cek ke E1 masih dilanjutkan dengan F8, dan setelah menteri ke A3 kita menyerah teman-teman. Kenapa dia menyerah? Karena dia harus kehilangan menteri sekaligus checkmate. Baik, kita lanjut ke partai berikutnya. Di partai yang kelima ini teman-teman, dari trik catur mematikan versi Grandmaster dunia, putih dipegang oleh Leonard William dan hitam dipegang oleh Warren Adams di Hastings pada tahun 1951. Dimulai dari E4, E5 dan kuda F3, dibalas dengan kuda C6, gajah C4, kuda F6, dan di sini langsung kuda G5. Ancamannya kurang lebih seperti Bobby Fischer teman-teman, hanya di sini berbeda varian. D5 langsung diterima, dipukul oleh kuda, di sini D4. Jika dipukul di sini seperti kasusnya Bobby Fischer tadi teman-teman, langkah partai di sini di saat D4 adalah gajah cek ke B4, dan ini langkah blunder juga teman-teman. Tujuannya adalah gajah ini dikeluarkan, pura-pura cek misalnya, hanya untuk raja bisa rokade teman. Padahal di saat posisi D4 dia sebaiknya untuk mengamankan atau mengambil pion atau menjaga kuda tersebut dengan menaikkan gajah. Itu tentu lebih baik. Kalaupun terjadi pertukaran misalnya, maka datang langkah seperti ini. Kalau misalnya dicek dengan menteri, cukup ditutup dengan pion. Kembali ke posisi di saat D4, langkah partai di sini dari hitam membalas dengan cek lewat gajah ke D4, C3 dan gajah ke E7. Ternyata dari Leonard William, jebakan loli dikenal dengan istilah sekarang loli trap. Dia langsung membuang kuda ke pion F7. Diterima, menteri cek. Dia berharap bahwa raja ini naik. Dan betul,
Menteri di sini keempat mengunci pergerakan pion. Dibalas dengan gajah ke F8 dan dilanjutkan dengan rokade terlebih dahulu. Dorongan pion F4 tentu di sini sangat berbahaya, teman. Kuda di sini menghindar sekaligus melindungi dan akan mendorong pion F4 terlebih dahulu. C6 dan di sini pion kali pion. Kenapa tidak dengan menteri? Karena mungkin posisi benteng tidak terbuka, teman-teman. Kalau dengan menteri, benteng di lajur F ini tidak bisa menyerang juga jadinya. Makanya dipukul dengan pion oleh putih. Lari ke D7. Gajah di sini ke E2, persiapan untuk cek. Dan dibalas dengan E8. Dilanjutkan dengan langkah C4, kuda C7. Kuda di sini C3. Partai ini sangat indah, teman-teman, karena di sini banyak pengorbanan dari putih yang memaksa serangan itu dan akhirnya walaupun unggul perwira dari hitam menyerah, teman-teman. Gajah di sini ke E6. Dibalas dengan gajah G5. D7 menteri, benteng ke D1. Raja dari hitam tidak bisa rokade karena sudah melalang buana, sementara putih di sini sudah mengorbankan perwira kudanya tadi dengan diturunkan ke pion F7. Benteng di sini ke C8 untuk menahan laju serangan dari sayap menteri. Dibalas dengan gajah mengambil kuda. Dipukul oleh menteri D5. Datang cek raja K1. Pion kali pion. Dan di sini pion kali pion. Tentu 3-2 ketika dipaksa untuk pertukaran menjadi kembali perwira dari putih. Langkah partai di sini. Hitam membalas dengan gajah ke D7. Dan di sini E6. Inilah detik-detik serunya tekanan daripada putih ini, teman-teman. Lewat pion sentrum yang sangat brutal. Gajah di sini ke B5. Menteri ke F4. Dengan ancaman checkmate tentunya. D8 dan dibalas dengan gajah kali gajah. Dipukul oleh kuda dan di sini kuda kali kuda. Tawarannya memang harus dipukul karena tidak bisa bergerak. Walaupun di sini unggul satu perwira, namun menjadi tekanan yang tidak bisa dibela oleh hitam. Akhirnya dipukul kuda tersebut. Satu langkah dari ini, hitam menyerah, teman-teman. Perhatikan mana langkah yang dimainkan oleh putih yang membuat hitam itu menyerah. Adalah mendorong pion D6. Di posisi ini dari hitam menyerah, teman. Baik, kita kupas kenapa dia menyerah di posisi ini. Jika di posisi ini gajah memukul pion, teman-teman, mungkin pikiran teman-teman akan datang menteri cek. Tapi tidak seperti itu. Ketika misalnya menteri cek, maka di sini kemungkinan lolos atau masih bertele-tele atau masih panjang ceritanya itu akan terjadi, teman. Jika langkah itu dimainkan oleh hitam, di sini langkah terbaik dari putih adalah pion cek ke E7. Ini yang paling bagus. Kalau di posisi ini raja memukul, maka dipastikan mat dengan langkah seperti ini. Di sini akan mat. Bisa ditutup dengan menteri tapi sekaligus mat. Kalau misalnya di saat posisi cek seperti ini, D8 bagaimana? Maka akan datang cek. Dan ini juga mat. D7 double check dan sekaligus mat. Kembali ke posisi di sini, kenapa menyerah di posisi ini? Kalau misalnya di posisi ini benteng ke C2, maka dengan konsekuensi di sini hanya kehilangan menteri. Namun, apakah bisa dilanjutkan? Namanya juga kehilangan menteri, tentu juga harus kalah, teman. Kalau di sini pilihan itu dimainkan, maka datang langsung cek. Yang memaksa di sini harus kehilangan gajah.
Kalau dia bergeser, maka datang menteri cek yang tidak bisa ditutup di sini. Lagi-lagi dia harus bergeser. Manapun dia geser, kalau dia geser ke bawah, tentu ancamannya checkmate. Atau harus kehilangan menteri. Kalau misalnya dia ke C6, maka promosi menteri tidak bisa dihindari. Menghindar, menteri hilang. Menjadi mutlak kemenangan dari putih. Makanya di posisi D6 dari hitam walaupun unggul 1 gajah, dia menyerah, teman-teman. Itulah trik catur mematikan versi Grandmaster part 1 atau part pertama. Next time akan ada part kedua trik catur dari Grandmaster dunia. Semoga bermanfaat untuk insan catur Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.